Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nyemilin yang manis-manis rasanya kok udah bosan ya. Sekarang aku mau bikin cemilan yang rasanya tuh gurih, enak, dan ini tuh empuk banget. Bikinnya simple, tanpa diulen, tanpa di mixer. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama, siapkan pan, kemudian masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah kita cincang halus. Kemudian ini kita tumis sampai wangi. Kalau udah wangi, kita tambahkan wortel sebanyak 150 gram. Ini wortelnya udah aku potong dadu. Tambahkan juga 150 gram kentang dan 1 buah daun bawang. Di sini udah aku potong tipis-tipis. Aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100 ml susu cair, boleh diganti air putih. Untuk seasoningnya aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa, 1 sendok makan gula pasir, boleh tambahkan lada tapi di sini aku nggak pakai ya. Kemudian ini kita aduk rata. Selanjutnya kita masak sampai kadar airnya berkurang atau menyusut. Setelah kadar airnya berkurang dan sudah menyusut seperti ini aku rasa udah cukup ya. Selanjutnya kita matikan api kompor dan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 280 ml air hangat, tambahkan dengan 2 sendok teh ragi instan. Kemudian aku juga tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, aduk rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya bisa kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai raginya ini berbuih. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya untuk bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata bisa kita tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Selanjutnya aduk rata. Kalau udah tercampur rata bisa kita masukkan untuk bahan biangnya. Nah, untuk bahan biangnya sendiri kalau udah berbuih seperti ini itu tandanya raginya masih aktif ya. Tapi kalau tidak berbuih jangan dipaksakan untuk masuk ke dalam adonan karena akan membuat kuenya itu nanti gagal mengembang atau bantat. Karena dirasa udah terlalu berat menggunakan whisker, jadi aku ganti mengaduknya menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih ya. Kemudian ini kita aduk rata sampai semua bahannya benar-benar tercampur. Nah, ini semua bahannya udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan dengan 4 sendok makan margarin. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam dapur, aduk rata kembali sampai adonannya ini benar-benar kalis. Kalau adonannya udah tercampur rata dan kalis, tandanya itu adonannya udah tidak terlalu lengket di tangan. Ini aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 1 jam dengan cara ditutup seperti ini. Setelah 1 jam ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, kita kempiskan dulu. Selanjutnya adonannya ini mau aku pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya ini adonannya mau aku bagi 2 terlebih dahulu, dan untuk perbagiannya ini mau aku bagi lagi menjadi 11-12 bagian ya, dengan berat masing-masing kurang lebih 33-35 gram. Setelah kita bagi menjadi 12 bagian, selanjutnya ini bisa kita pisahkan seperti di video.
Langkah selanjutnya kita ambil satu adonan, kemudian ini kita pipihkan. Nah, untuk bagian tengahnya jangan terlalu pipih ya, cukup kita pipihkan di bagian pinggirannya aja. Selanjutnya kita tambahkan dengan bahan isian yang tadi kita buat, sekitar setengah sendok makan. Kemudian tutup sampai benar-benar rapat. Pastikan isiannya ini benar-benar tertutup rapat ya, agar nantinya tidak bocor saat dipanggang. Kalau udah benar-benar rapat, bisa kita bulatkan, kemudian bisa kita rapikan. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ulangi cara ini sampai selesai. Nah, ini untuk adonan yang udah selesai aku isi. Kemudian di sini aku udah siapkan untuk bahan balurannya. Ada putih telur dan juga tepung panir atau tepung roti. Kemudian ambil satu adonan, kita celupkan ke dalam putih telur. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Dan ini kita baluri adonan rotinya sampai benar-benar rata. Selanjutnya bulatkan dan rapikan, kemudian kita ulangi cara ini sampai selesai. Dan ini untuk adonan yang udah aku baluri. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang. Setelah adonannya mengembang seperti ini udah siap kita panggang. Nah, di sini untuk memanggangnya aku gunakan cetakan kue bikang ya. Kita olesi dengan margarin. Di sini aku olesinya agak sedikit banyak agar nantinya kuenya nggak lengket. Untuk diameter lubang yang aku pakai sekitar 7 cm. Nah, ini kalau cetakannya udah benar-benar panas, bisa kita masukkan untuk rotinya, kita masukkan satu persatu. Selanjutnya kita panggang menggunakan api kecil atau api lilin selama kurang lebih 8 menit. Ini bisa kita tutup, bisa juga enggak ya, sesuai selera aja. Nah, kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, itu tandanya kuenya udah mateng. Perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau bagian atasnya masih keriput, itu tandanya kuenya kurang matang sempurna. Jadi kita gunakan api kecil atau api lilin agar matangnya itu merata. Nah, ini dia roti panggang dengan isian sayur udah jadi ya. Ini hasilnya tuh cakep banget. Dan untuk resep kali ini karena aku bikinnya 2 resep, jadi hasilnya cukup banyak ya, sekitar 24 pieces. Nah, untuk hasilnya ini super empuk banget ya rotinya, nggak alot sama sekali. Untuk bagian dalamnya tuh seperti ini ya, jadi isian sayurnya tuh banyak banget. Dan ini rotinya matangnya merata, bisa dilihat di video. Sekarang mau aku cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, kriuk di bagian luar tapi empuk dan lembut di bagian dalam. Untuk rasanya, ini rasanya enak banget, rasa gurih dan manisnya udah pas banget. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in video and bye-bye.